Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Seperti biasanya, saya akan selalu mendoakan walaupun singkat. Mugi kita sami tansah pinaringan sehat iman. Sehat datang iman agami Islam kita sedanten nggih menika murniaken. Mugi kita sami ugi pinaringan rezeki inggih menika arupi nafas ingkang tasih mlebet medal mboten hanyelahi janji. Nah, kali ini saya akan membabar suatu perihal tentang piramid dari sahabat saya Ian, juga sahabat saya yang dari mana itu Lampung Metro, dan juga sahabat dari Balikpapan. Oke. Piramid yang kita bahas kali ini adalah piramid energi, piramid energi. Piramid energi. Nah, piramid energi telah menjadi bentuk suci selama ribuan tahun. Berasal dari Mesir kuno tentunya, di mana orang Mesir percaya itu mewakili sinar matahari yang turun, dan mereka percaya piramida memiliki kekuatan untuk inisiasi spiritual dan melambangkan pencarian batin manusia. Gitu. Bentuk yang sangat spesifik dari piramid mendorong pemulihan, penyelarasan alami dan ekspresi positif dari pusat energi kita. Nah, dulur, ada banyak pro dan kontra tentunya ya tentang hal piramid ini, mengenai kekuatan energi dari piramid untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan energi maupun sebagai generator energi, dan adalah sebuah fakta dan bahwa belum ada penelitian ilmiah dalam skala besar yang dilakukan mengenai piramid. Namun, dulur, juga ada banyak fakta di lapangan yang cukup meyakinkan bahwa piramid memiliki kekuatan energi itu. Antara lain, manfaat-manfaatnya adalah ada dua sisi, secara lahir dan secara batin. Nah, suatu misal secara fisik, yaitu secara raga, menurunkan tekanan darah, itu meningkatkan energi, tentunya mendetoksifikasi darah, membersihkannya. Membersihkan, mengolah alih yang tidak penting, yang terkontaminasi dibuang melalui keringat, ludah, melalui seni besar, seni kecil, tentunya memperkuat istilahnya penyembuhan secara keseluruhan. Itu salah satu dari hasil kita
meditasi di dalam piramid. Oke. Selanjutnya manfaat atau katakanlah untuk secara mental atau emosional. Mempromosikan pemikiran yang positif. Itu. Membersihkan pola pikir yang tidak sehat. Mendorong pengembangan diri atau potensi diri. Mengurangi stres. Oke. Yang ini adalah memperdalam relaksasi. Nah, itu dulur-dulur. Banyak hal-hal yang menjadi bahan kajian dari piramid dari tahun ke tahun. Saya dulu tahun 2000 juga pernah ikut seminar tentang kekuatan atau daya kosmik piramid. Itu tahun 2000 waktu itu. Bahwasanya sistem kekebalan tubuh organisme membaik atau komposisi leukosit darah meningkat itu salah satu tadi dari secara fisik apabila kita melakukan suatu meditasi di dalam piramid. Nah, nanti kita bahas. Oke. Terjadi peningkatan regenerasi jaringan. Itu bagus. Pokoknya kita ambil positifnya aja, nggak perlu yang ini nggak perlu, kita nggak usah terlalu anu lah. Pokoknya ya apa carane apik, ya apa carane penak. Nyambut gawe sek timbang nyambut gawe gak iso wis keadaan kok kene awak tambah remuk. Nah, begitu. Nah, suatu misal kita melakukan suatu percobaan, kita membuat aja. Nah, gini ya, piramid yang dari lidi. Nah, terus dasarannya semua sama-sama panjang. Umpama 30 cm, 30 cm, 30 cm persegi 4 kotak. Nah, di atasnya juga gitu, 2 cm, 2 cm kita bangun. Nah, setelah itu kita mencoba, ini dulu saya coba, ini tidak a priori dulu, saudara ya. Satu, kita bikin piramid, ya, kotak dulu disambung-sambungan antara sisi-sisinya. Terus yang satunya lepas. Biji yang satu dimasukkan di dalam piramid, yang satunya di luar. Coba Anda perhatikan. Pasang kamera. Seberapa lama kuatnya kamera handphone atau kamera apapun. Lakukan penelitian itu. Itu lakukan selama 5 hari atau 7 hari. Saya sudah melakukan itu. Dan ternyata apa yang di dalam piramid itu lebih awet daripada yang ada di luar piramid. Itu. Nah, dengan hal demikian kita bisa menyimpulkan tidak a priori menurut pengalaman dan kenyataan yang nyata sejujur-jujurnya dari pribadi saya. Itu. Bahwasanya dengan saya menggunakan piramid, ya waktu itu dan sampai sekarang saya menggunakan piramid. Banyak juga piramid saya simpan kebetulan ini. Nah, ini seperti begini, ya. Dulu saudara bisa lihat. Ini saya taruh di bawah meja. Itu saya taruh di bawah meja. Nah, begini. Contohnya begini dulu. Ya. Jadi ini sudah berapa lama, sudah berapa tahun. Belum saya bikin dari resin, dari pipa, dari kayu, ya, dari stainless. Dulu saya produksi banyak itu. Beberapa tahun yang dulu, sekarang 2021 itu tahun berapa itu, tahun 99 itu. Nah, oke dulur. Piramid yang kita bangun, kita letakkan di sebelah kita atau di bawah meja atau di atas meja. Di atas meja aja saja itu beda fungsinya. Terus yang di bawah meja itu beda fungsi. Belum yang ditaruh di atas. Nah, umpama almari atau loteng atau kita punya berapa piramid itu dulu. Nah, untuk hal-hal demikian kita bisa merasakan sendiri, tidak bisa orang lain. Tapi orang lain kadang-kadang melihat suatu pencahayaan yang sesuatu yang indah di luar rumah kita, walaupun rumah kita tidak mewah seperti bangunan Eropa. Demikian dulu. Jadi apa ya? Yang kita kerjakan untuk keindahan kita sendiri, bukan dari orang lain. Wong seneng iku nyacat, wong gak seneng iku ya nyacat. Mergo wong nyacat iku kakulaan. Nah,
bahwasanya piramida optimalkan kekuatan. Kok bisa? Bisa. Satu misal Anda bikin seperti gini ya. Ini kan semua sama ya. Ini semua sama ini. Sama. Ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, pun ini sama. 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, bentuk seperti demikian. Tapi nggak usah ditutup seperti gini, nggak usah. Cukup aja ini atau dari kayu. Dari kayu aja lah, dari kayu. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Terus pojok-pojoknya sambungkan. Ya. Terus Anda melakukan secara rutin. Secara rutin. Tiap hari. Atau bisa tidur di dalamnya. Atau bisa tenguk-tenguk, lenguk-lenguk sampai ngenteni bakul getuk di dalamnya. Atau sambil baca buku. Silakan Anda rasakan sendiri. Saya tidak mau mengintervensi. Kan begitu. Atau memang Anda, seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya bisa merubah, percaya gak percaya monggo, kan begitu. Tapi percaya begitu saja, tidak dikerjakan, bodoh. Tidak percaya begitu saja, ya nun sewu. Tidak dikerjakan, percaya begitu saja, tidak dikerjakan, bodoh. Percaya begitu saja. Tadi makanya percaya lakono, gak percaya dilakon. Gak percaya menutok berarti kita mendiskreditkan manusia yang lain. Kita tidak percaya tanpa dikerjakan, mendiskreditkan. Percaya begitu saja tanpa ada pembuktian, membodohi diri sendiri. Oke. Bukan tanpa alasan kalau nun sewu orang-orang Mesir dulu ya. Orang Mesir kuno menggunakan piramid untuk kuburan. Terserah perspektif sampean dari sudut pandang pengertian yang bagaimana. Otak adalah tempatnya, hati-hati. Mumi yang diletakkan di dalamnya ya tidak hanya awet berkat rempah-rempah atau balsam. Ya, tentunya tidak. Bentuknya bangunan piramida itu juga mempengaruhinya. Makanya jangan percaya begitu saja. Ahli metafisika dan klinik ya, dari pakar-pakar dunia mengatakan piramida punya efek dehidrasi atau mengeringkan sehingga mampu mengawetkan dan meningkatkan kualitas benda tertentu. Bahkan proses pembusukan dan pertumbuhan jamur bisa terhenti karena ditaruh di dalam ruang berbentuk piramid. Itu. Namun perlu diingat, peletakan benda itu harus tepat berada pada ketinggian sepertiga dari alas piramida. Sepertiga dari ketinggian, ya. Tepat berada pada ketinggian sepertiga dari alas piramida. Itulah yang disebut sebagai titik konservasi yang merupakan pusat energi tempat getaran atau vibrasi energi menjadi satu. Nah, oleh sebab itu dapat dipahami seluruh tubuh yang berumur ribuan tahun akan mampu awet bila diletakkan di ruangan piramida. Gitu. Oke. Nah, dari pelajaran-pelajaran demikian betapa orang-orang dulu canggih dari kita. Nah, canggihnya orang sekarang beda dengan canggihnya orang dulu. Wong biyen gawe keris iso kaya ngono, saiki nggo keris kaya ngono. Padahal lebih modern dulu. Ternyata tidak bisa membuat keris yang seperti dahulu. Padahal bahan lebih melimpah sekarang. Kan gitu. Tidak hanya tubuh manusia ya, binatang juga bisa dikeringkan, tetapi makanan atau bahan lain juga bisa. Contoh daging dalam sebuah piramida dan dimasukkan ke dalam kulkas. Seminggu pertama daging itu berbau busuk, namun 2 minggu sesudahnya daging itu menjadi kering dan rasanya seperti pada saat daging itu baru saja dimasukkan kulkas. Beda masuk kulkas dengan dimasukkan piramid. Nah, kita pun bisa meletakkan obat kosmetik, keju, apa susu, rokok, atau apa yang katakanlah kita yakini untuk menyimpan energi bahwasanya di situ bisa membuahkan suatu daya tersendiri, improvisasi
hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi, tapi membuahkan suatu keindahan, improve. Padha karo nek dilakokno ngono ae, tapi dadilan apike, dadilan kepenake dirungokno liyane penak, lek sing ngrungokno liyane penak awake dhewe bakal dirumat, yaiku dipenak. Sama halnya dengan dia. Gitu. Nah, sepertiga poros itu dari piramida, obat kosmetik atau apapun yang lainnya lebih ampuh dulu. Itu berbagai eksperimen menunjukkan, ya dulu nun sewu eksperimen menggunakan ini ya, energi piramid yang diserap, benda-benda yang ditaruh di dalamnya tidak hilang sampai beberapa waktu setelah berada di luar piramid. Tertarik? Monggo. Tertarik? Monggo. Nah, dari hal-hal demikian, dulur, kita bisa memanfaatkan, terlepas dari kita bicara tentang dua sisi. Secara sayat, ya, secara lahir, ya, atau secara batin. Sakjroning ngobah ana pola, ngobalan busik gumantung ana ing urip. Urip ora mung saderma mung urip, iso rokokan iku dudu urip iku. Kan. Nah, bisa melipat gandakan energi tentunya dulur. Piramid itu ya, selain memiliki efek yang banyak dikatakan itu bisa membuat orang menjadi rileks. Buat yang besar. Satu besar ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, ini 2 meter, 2 meter. Dilem atau diikat atau dilas atau di apa tergantung materialnya. Kan begitu, nggih. Nah, saya dulu pernah melakukan hal demikian. Saya lakukan istiqomah, continue. Saya terima dan saya jalankan dengan senang hati, dan saya bisa mendidik hati dan pikiran. Bagaimana caranya saya bisa nun sewu yang tidak tahu, ya, gak ero iso mahir, tidak tahu bisa mahir mbuh gak ero. Lah yuk, karena di situ saya menemukan suatu keindahan tersendiri. Saya terima dan saya jalankan dengan segala kerendahan hati. Karena disitulah bahwasanya dengan segala kerendahan hati kita jalankan, tidak mendiskreditkan yang lain. Itulah bahwasanya spiritual lepas dari agama. Agama adalah tatanan, aturan, perjalanan sehingga menimbulkan hukum. Ya, tapi bisa juga berkaitan. Tapi soal spiritualitas, bagaimana kita menempuh suatu gelombang time tunnel lorong waktu itu, saudara. Itu. Nah, banyak mitos, legenda yang berkembang seputar piramida di Mesir. Piramida sendiri adalah bangunan yang sangat tua, berdiri sejak beberapa milenium silam. Tapi tetap relevan sampai sekarang. Kalau panjenengan mau setidak-tidaknya terlepas ya dari segala, jangan percaya begitu saja. Ambil baiknya, simpan buruknya. Zaman sekarang ini, saya ambil baiknya, simpan buruknya. Suatu saat buruk tidak berguna. Munafik kalau kita tidak menggunakan hal-hal buruk. Sedikit saja kita bohong adalah buruk. Gitu. Gini, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa bangunan di arsitektur Mesir, piramid ini adalah bangunan alien, katakanlah begitu. Pret, nggak mungkin bergedes. Ya tidaklah. Sementara yang lain justru memuji kehebatan peradaban budaya Mesir yang luar biasa. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nih, apa yang kita ketahui tentang piramida Giza di Mesir? Mungkin kita hanya mengenalnya sebagai sebuah makam kerajaan yang megah ya. Tentunya dulu, padahal ada beberapa fakta yang tidak begitu populer tentang piramida dan wajib Anda ketahui. Kira-kira apa? Nah, ini ulasannya. Pertama, berapa banyak batu yang digunakan? Piramida memiliki sekitar
2.300.000 blok batu yang masing-masing beratnya kurang lebih 2 sampai 30 ton. Bahkan ada beberapa blok yang beratnya lebih dari 50 ton. Bisa dibayangkan seberapa kuat orang yang menyeret batu-batu itu. Mungkin karena hal ini langit banyak menganggap bangunan ini dibuat oleh alien. Bukan, tapi kecerdasan. Ya, menggunakan kerekan, saling main, tarik, saling dorong, ungkit gitu. Oke. Terus yang kedua, masalah luas. Dasar piramida memiliki luas 55.000 meter persegi dengan masing-masing sisi memiliki luas lebih dari 20.000 meter persegi. Mungkin ini bukan fakta istimewa nih, dulur. Tapi tahu kan, dulur, luas piramida baru diketahui setelah berabad-abad. Hal yang tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan modern hingga kini adalah pengetahuan matematika dan astronomi yang dimiliki oleh masyarakat Mesir kuno. Keren. 3 temperatur konstan yang ada di dalam piramid. Suhu atau temperatur udara di dalam piramid adalah konstan, cenderung sejuk dan tidak pernah lebih dari 20 derajat Celcius. Meskipun bangunan ini berada di tengah-tengah padang pasir yang panas. Suhu konstan inilah yang kemudian mampu menjaga kondisi mumi Fir'aun tetap baik selama berabad-abad. Nah, ya, itu. Apalagi kita mau istilahnya setidak-tidaknya meditasi, diam, ya. Tapi bisa juga kita sambil tiduran atau baca buku atau kita merenung. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa bersinar rumah kita ditaruh piramid tuh. Dan Gus, wah, omah sampean kok kadang-kadang ini. Bu, karo masih aja saya kamuflase. Itu nanti kalau saya ngomong, wah musyrik sampean, wah begitu itu syirik, wah tak pancal kerongkongan aku. Aku gak njaluk bandane mbahmu aku ngono. Iya, kon ngomong musyrik sirak-sirik kon niku seru ta wujude bentuke kaya apa. Ya Quranmu bisa bersinar kan begitu. Awalnya piramida nun sewu dulur ditutupi dengan lapisan batu kapur ya. Lapisan ini kemudian dapat memantulkan cahaya matahari sehingga membuat piramida tampak bersinar seperti itu ya. Luar biasa. Itu fenomena-fenomena itu hadiah bagi saya ya. Waktu itu kok begini-begini. Tapi kadang-kadang sampean kok awet muda ya. Sampean kok orangnya kadang-kadang lawas lepas gitu. Tahu lah ya gitu. Mungkin hadiah ya, pemberian hal-hal yang lain. Itu. Bagian dalam piramida yang kelima, piramida adalah satunya bangunan di Mesir yang dikenal memiliki bagian dalam yang naik dan turun. Bagi mereka yang ingin mengunjungi kamar raja, mereka harus berjalan membungkuk ke bawah sebagai tanda penghormatan. Gak hormat ya gak masalah, gak hormat gak salah, tapi keadaannya jalannya harus Anda membungkuk. Itu. Ya, harus imbang antara ini dan itu, ya. Pintu putar piramida yang keenam, piramida Agung Giza ternyata memiliki pintu putar pada bagian pintu masuk beratnya 20 ton, dan dapat dengan mudah dibuka dari dalam. Namun pintu ini tidak terlihat dari luar. Ya, seperti gambaran di film-film. Seperti ada sesuatu yang katakanlah tidak mudah ditemukan oleh orang-orang lain kecuali juru kunci atau orang-orang yang diizinkan atau orang-orang waktu itu ya. Tapi sekarang mudah ditembus, dibor lewat nih sore. Oke. 7. Tak bisa membangun kembali hari ini. Wow. Arsitek terbaik di dunia pun diyakini tak akan mampu membangun bangunan serupa piramida. Mengkeris saya kayak entos namanya piramida. Seperti ada yang di Gunung Padang ya, Jawa Barat. Diperlukan teknologi yang tepat seperti yang dimiliki masyarakat Mesir kuno untuk membangun piramida waktu itu. Tidak semudah itu, namun sayangnya hingga kini teknologi tersebut masih menjadi misteri. Tuh, dulur, nah itu sebagian dari tadi fakta-fakta menarik dari piramid yang tidak mudah kita
dapatkan kita sebelum kita berangkat ke Mesir sendiri. Ojo percaya tembung jari lek karo nyatane, dulur. Nah, untuk itu tadi tidak ada salahnya panjenengan semua mencoba. Jadi tadi mungkin bisa di luar ruangan atau bisa dibuat bongkar pasang ya, dibawa camping atau dibuat suatu ringkasan ya, ditempatkan tas. Kalau rapat terlalu lama menunggu, meditasi daripada berpikir yang enggak, daripada memikirkan mie goreng, mie abi kan gitu ya. Terus kalau kita keluarga piknik, kita bikin 2 atau 3 yang anak-anak bisa cukup tidur di situ atau bagaimana. Ini pernah saya praktekkan, terlepas dari kalimat tadi. Aku gak ngerewi keluargamu kok, yang penting keluarga saya sehat, otak saya sehat daripada otakmu. Saya dulu prinsipnya begitu. Panjenengan kula nggih kula gitu. Atau katakanlah dibuat secukupnya untuk di kamar pribadi, ada kamar khusus itu buat bongkar pasang. Untuk di luar mungkin kita jaga malam atau apa, atau daripada menunggu berpikir yang negatif, lebih baik untuk 2 meter cukup. 2 meter itu sudah cukup, lumayan besar. Atau 1,5 meter sudah cukup. 1,5 meter, 1,5 meter, 4, 8, terus disatukan pakai mur atau dilem atau dikareti atau ditarik plastik, monggo ya. Begitu dulur, kalau Anda ingin sehat, gunakan ini. Bukan yang kardus kecil ini, bukan, tidak. Terima dan jalankan dengan segala rendah hati. Insya Allah, bismillah, Allah akan memberikan pencerahan terlepas dari yang tadi ya. Kita daya kosmik piramid itu aja, nggak usah yang bergimbul-gimbul tadi. Oke dulur ya, bila ada yang kurang jelas bisa hubungi saya, nggak apa-apa. Akan saya jawab sebisanya, semampu saya, apa yang saya ketahui tentang piramid ya. Daya kosmik intelijensi itu yang bagaimana ya. Kita mengaji dan mengkaji, jangan a priori percaya begitu saja tanpa dikerjakan. Kita membodohi diri sendiri. Tidak percaya begitu saja tanpa dikerjakan, kita mendiskreditkan manusia yang lain. Kalamuno dibalekno, dikembalikan tadi bagaimana. Numpak rasa liwat dalane kekarepan, nanging aja lali gembol kaca benggala balekno nang pribadimu dhewe. Aja ndoding raine liyan, ngelokno raine liyan lek gak ro raimu dhewe. Aja ndoding ngelokno kafir liyan lek gak ro kafirmu dhewe. Cekap semanten piatur kawula. Bilih wonten piatur kawula nyubrunge pangaksama ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung jumati. Mugi kita tansah pinaringan sehat iman Islam, tansah pinaringan rezeki inggih menika hambekan tasih modal boten anyelai janji. Amin ya rabbal alamin. Rahayu.